Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tentunya baik ya. Nah, kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum belajar pastikan kalian sarapan dulu ya, supaya energinya tetap terjaga. Untuk menjaga kesehatan energi, marilah kita senam pagi dulu ya. Nah, ikuti gerakan berikut. Bagaimana anak-anak senamnya? Bisa mengikuti kan? Kembali lagi ke pembelajaran. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang energi matahari dan pemanfaatannya. Sekarang adalah pentingnya memanfaatkan sumber daya air dengan baik. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat terbentuknya kembali dengan adanya siklus air. Nah, tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Air tanah sulit diperoleh di daerah Gunung Kidul terutama saat musim kemarau. Nah, oleh karena itu, kamu harus menggunakan air secara bijaksana ya. Nah, beberapa contoh kewajiban kita untuk menghemat air, antara lain menutup keran air saat sedang tidak digunakan, menyiram tanaman dengan menggunakan teko penyiram, mandi dengan air seperlunya, dan menutup keran air saat sedang menggosok gigi. Nah, pada dasarnya, makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan akan sulit bertahan hidup jika tidak ada air bersih. Oleh karena itu, kita menjaga kelestarian air sangat penting untuk dilakukan. Sekarang, ayo kita membaca pada teks berikut. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik loh. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Nah, caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Kemudian gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Nah, bendungan atau waduk itu yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Nah, ada gambar PLTA di Sigura-gura, ada PLTA Musi, ada PLTA Jatiluhur. Nah, coba sekarang dibuka modul hibridanya halaman 9. Nah, kewajiban menghemat air.
salah satu energi yang melimpah adalah air. Air memiliki banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya minum, mandi, masak, mencuci, dan masih banyak lagi. Nah, ada beberapa cara menghemat air. Yang pertama, menutup keran air setelah tidak digunakan. Menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian, sayur, ataupun beras. Minum air matang dan harus dihabiskan. Selanjutnya, menggunakan air seperlunya saja. Nah, sekarang kewajiban menghemat BBM. Ada yang tahu BBM apa? Ya, BBM adalah bahan bakar minyak. BBM juga salah satu sumber energi yang sering digunakan masyarakat. BBM merupakan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Nah, untuk menghasilkan BBM diperlukan waktu yang sangat lama, hingga jutaan tahun. BBM merupakan sumber energi yang tidak bisa diperbarui, maka kesadaran dan kewajiban bersama ya tidak bisa dilakukan oleh per orang saja. Nah, ada beberapa usaha untuk menghemat BBM. Yang pertama, mengurangi menggunakan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan pendingin atau AC. Yang terakhir, menggunakan sepeda saat bepergian jarak dekat. Nah, ada juga hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Setiap orang berkewajiban melakukan penghematan sumber energi baik di rumah, di sekolah, ataupun masyarakat. Nah, berikut kewajiban terhadap sumber energi di rumah. Yang pertama, menghabiskan makanan atau minuman yang telah diambil. Yang kedua, mematikan lampu di siang hari. Yang ketiga, mematikan alat elektronik setelah selesai ditonton. Yang keempat, menggunakan air dengan bijaksana. Yang kelima, mematikan keran air setelah digunakan. Setelah melakukan kewajiban, kita juga mempunyai hak. Nah, hak itu adalah yang kita dapat. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sehat sebagai sumber energi tubuh. Yang kedua, menggunakan lampu saat malam hari. Yang ketiga, mendapatkan listrik untuk menghidupkan alat elektronik. Nah, selain air, sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Nah, udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin itu memiliki energi kinetik. Sekali lagi, energi kinetik ialah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Nah, kemudian generator listrik ini akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, sekarang bantu Bu Nuril untuk menjodohkannya. Nomor 1, gerak air dapat menghasilkan ya, C, energi listrik. Nomor 2, kincir angin dapat menggerakkan ya, generator yang akan membangkitkan energi listrik. E. Nomor 3, air adalah contoh ya, B, sumber energi. Nomor 4, energi ya, kinetik. A. Energi kinetik dapat menggerakkan kincir air. Nomor 5, saat bernafas manusia menghirup ya, D, oksigen. Sekarang mari kita membaca teks bersama. Anak-anak, tahukah kalian tentang satuan waktu? Tanya Pak Guru. Belum, Pak.
jawab Siti dan teman-temannya. Kalau begitu, Pak Guru mau tanya, siapa yang sudah lebih lama hidup, Pak Guru atau kalian? Pak Guru, jawab murid-murid serempak. Kemudian, dari mana kalian tahu? Ya, karena Pak Guru lebih tua dari kami, jawab Udin. Udin ingat berapa umur Pak Guru? 30 tahun, Pak, jawab Udin. Udin benar. Jadi, tahun itu juga merupakan penunjuk waktu. Adakah penunjuk waktu lainnya? Siapa yang dapat menjawab? Murid-murid terdiam sambil berpikir. Lalu Pak Guru berkata, kalau begitu, yuk kita pelajari tentang penunjuk waktu atau satuan waktu. Nah, satuan waktu itu ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Kali ini kita hanya mempelajari tentang tahun, bulan, minggu, dan hari. Tentang jam dan menit dan detik akan dipelajari kemudian hari ya. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulannya terdiri atas 28 sampai 31 hari. Nah, coba amati nama bulan dan jumlah hari. Berbeda-beda ya. Khusus bulan Februari, setiap 4 tahun sekali jumlah harinya ada 29 hari. Banyak hari dari Minggu sampai Sabtu itu adalah 7 hari. 1 bulan terdiri dari 4 minggu atau lebih, tergantung jumlah hari dalam bulannya. Kalau jumlahnya ada 28 hari, berarti sebulan sama dengan 4 minggu. Jika jumlahnya 31 hari, berarti 1 bulan sama dengan 4 minggu 3 hari. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup banyak ya. Nah, besok kita sambung lagi. Cukup sekian dari Bu Nuril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.